kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kalau para murid di tengah-tengah Danau Galilea mengalami badai, Tuhan, kapal hampir tenggelam, Tuhan sanggup menolong, Tuhan. Tuhan memberi jawaban doa, Tuhan memberikan solusi bagi para murid yang ada. Hari ini juga siapapun kami yang ada di tempat ini, kami yang sedang bergumul tentang apapun juga, Engkau Tuhan yang menjawab doa kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami, Tuhan, dari solusi kepada solusi, Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, Tuhan. Sepertinya kami hampir jatuh, sepertinya kami hampir tenggelam, tetapi ternyata Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu siap untuk menolong kami. Kami mau percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami tidak mau meragukan lagi akan keajaiban-Mu, akan mujizat-Mu, akan kemahakuasaan-Mu, Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami tetap berharap, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Kasih kemurahan, kebaikan Tuhan memberkati, menyertai, melindungi kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Air, 7 mata air Bapak Ibu. Zaman dulu, zaman Yesus, ada 7 mata air yang mengalir dari Gunung Hermon dan dataran tinggi Golan masuk ke Danau Galilea, Bapak. Tapi tinggal satu. Nanti kita lihat di gereja Prima Petrus. Okay? So, mari. Hepta Pedon Bapak Ibu, atau tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tempat ada di dalam gereja Bapak Ibu. Di dalam gereja, di tempat altar ada batu hitam mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tapi zaman Yesus ini tempat terbuka ya. Karena apa? Karena belum ada agama Kristen, belum ada gereja. Gereja pertama itu dari abad ke-4. Bapak Ibu, abad ke-4 ya, ada orang Yahudi dari kota Tiberias bernama Yosef Akumas. Dia yang bangun gereja di sini Bapak Ibu, yang warna merah, gereja kecil ya. Abad ke-5, uskup bernama Martirius, dia bangun gereja lebih besar Bapak Ibu. Tadi kita lewat jalan namanya Via Maris. Ini jalan di depan Bapak Ibu. Via Maris artinya jalan laut. Zaman dulu ada jalan dari Mesir sampai ke Mesopotamia. Mesopotamia itu Irak, di mana ada dua sungai, sungai Efrat dan sungai Tigris. Dan di jalan Via Maris, dan di jalan Via Maris Bapak Ibu ada berapa tempat yang orang bayar pajak. Oke, seperti border tax sekarang ya.
So, ada satu tempat dekat Kapernaum. Tahun 614 Bapak Ibu. Coba ingat, tahun 614. Orang Persia itu dari Iran ya. Iran zaman dulu namanya Paras atau Persia. Masuk ke sini dan menghancurkan semua gereja di Tanah Suci Bapak Ibu. Kecuali gereja kelahiran Yesus. Gereja saat ini Bapak Ibu dari tahun 1980, gereja Katolik. Tapi di dalam gereja, nanti lihat di depan altar Bapak Ibu, ada mozaik dari abad ke-6. Wine. Anggur. Dia giling anggur toh? Tapi Bapak Ibu, pertama kali di Alkitab, kapan kita dengar atau baca tentang daun zaitun Bapak Ibu? Kapan? Tapi waktu itu ada merpati bawa daun zaitun. Ya. 100 untuk celilian. hadiahnya dulu. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, merpati itu betina atau jantan? Nah, itu enggak tahu. Hah? Pasang mungkin. Betina atau Jantan. betina lah. Jantan. Kenapa betina? Bertelur. Cuman Indonesia aja bertelur kan atas natus. Tidak mungkin betina itu. Jantan. Ya. Yes, karena tidak mungkin betina. Karena betina. Bawel. Ya, bicara terus. Bla, 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 bla. Udah lulus dapat sertifikat. Udah itu. Sorry, Bu. Sorry. sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias. Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. 7 anak-anak dan 2 murid, itu 4. Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus. Ya, tapi anak-anak itu 2 dan 2 anaknya 7. Ayo lagi. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya,
kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ialah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan membagikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oke, tunggu sini Bapak Ibu. Yang di Injil 21, Injil Yohanes 21 Bapak Ibu, Yesus bilang kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Kenapa di sebelah kanan? Masih ingat tadi pagi di Gunung Tabor, ada Yesus di sebelah kanan Yesus siapa? Musa. Nabi Musa sebelah kiri Elia. Tapi kenapa Yesus tidak bilang kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kiri" atau di depan? Karena sebelah kanan lebih baik. Tapi dari mana kita tahu sebelah kanan lebih baik? Silakan dibaca Mazmur 118 ayat 15 sampai 17. Silakan buka Mazmur 118 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu, karena itu Yesus bilang kepada mereka, silakan kasih. Thank you very much. Nanti saya bayar Pak. Nah, dari sini Bapak Ibu kita tahu sebelah kanan tentang baik. Bapak Ibu mereka 153 ekor ikan. Kenapa 153 ekor? Tahu di Alkitab selalu ada arti. Selalu ada arti Bapak Ibu. Sebelah kanan hari ketiga. So Bapak Ibu, orang Yahudi, di agama Yahudi pakai gematria. Apa itu gematria? Di alfabet Ibrani setiap huruf punya nomor. Lihat, saya tulis di sini hanya 10 ayat huruf dari bahasa Ibrani. Huruf pertama huruf Alef. Kalau huruf pertama Alef, nomornya berapa? 1. Huruf pertama, nomor pertama 1 Bapak Ibu. Huruf yang kedua, huruf Bet, nomornya 2. Oke, sampai 10 Bapak Ibu. Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. Ya, huruf pertama 1, Alef 1, Yud 10, tapi bisa sampai 400 Bapak Ibu. Ada sistem di bahasa di alfabet Ibrani bisa sampai 400. So,
Mari kita cek apa artinya 153. Saya tulis sesuatu di sini Bapak Ibu. Ini. Saya tulis dua kata di sini Bapak Ibu. Ini kata yang pertama, ini yang kedua. Ini huruf pertama, huruf alif, nomornya berapa? Satu. Ini huruf nun, tapi Anda tidak tahu. Nomornya 50 Bapak Ibu. Nun 50. 50, yud 10. Seperti sini Bapak Ibu. 10. Oke, saya lanjut sendiri. Alif 1, lamet 30, vav 6, hei 5, yud 10, men 40. Oke, mari kita kalkulasi Bapak Ibu. 1 plus 50 plus 10 61. Ini 61. Sekarang 1 plus 30 plus 6 plus 5 plus 10 plus 40 92. Ya, 92. 61 plus 92 153. Ini 153, ya, 153 ekor ikan. Tapi apa saya tulis di sini Bapak? Bahasa Ibrani, ani, ini ani 61 artinya ani, saya, aku. 92 Elohim, Elohim artinya Tuhan. Bapak Ibu, di gematria 153 artinya aku adalah Tuhan. Oh iya. Tidak bisa dapat kata lain. Hanya aku adalah Tuhan, nomornya 153. Karena itu mereka dapat 153 ekor ikan. Dan di Injil Yohanes pasal 21 ada berapa kali yang murid-muridnya bilang, iya Yesus, ya, iya Tuhan. Ya, so 153 di gematria artinya aku adalah Tuhan Bapak Ibu. Besok kita ke Kana. Dan kalau kita baca Injil Yohanes pasal 2 ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Hari ketiga hari apa Bapak Ibu? Selasa. Besok hari Selasa, besok kita ke Kana. Dan hari Selasa Yesus melakukan mujizat pertama. Siap-siap. Tapi besok kita ke sana. Amin. Tapi mengapa kita Bisa. mengatakan pada hari ketiga? Ada apa di hari ketiga? Yesus bangkit dari ketiga. Ini jawaban, ya, jawaban ada di Kejadian pasal 1. Besok, bukan sekarang. Ada waktu sampai. Dan tahu Bapak Ibu, setelah Yesus meninggalkan kota Nazaret atau desa Nazaret, dia pindah ke sini dan dia tinggal di mana? Di rumah. Apakah rumah Petrus atau rumah ibu mertua Petrus? Dia tinggal di sini, Bapak.
Dan setelah Yesus pindah ke sini, Bapak Ibu, banyak orang mulai datang ke sini. Yang orang yang dengar tentang Yesus, dia melakukan mujizat. Dan di tempat ini, Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di tempat ini dia sakit, demam, ya. So Bapak Ibu, cerita orang yang banyak orang datang ke sini. Bagaimana, dari mana kita tahu banyak orang datang ke sini? Ada cerita yang orang lumpuh, Bapak Ibu. Dia tidak bisa masuk lewat pintu. Ini pintu rumah, ya. Dia masuk dari mana? Atap. Dari atap, Bapak Ibu, ya, karena banyak orang ada di sini. So ini rumah Petrus atau rumah ibu mertua Petrus. Bapak Ibu, zaman dulu kota Kapernaum kota kaya. Kenapa kaya? Karena tanah di sini tanah subur. Kalau tanah subur ada buah, ada sayur, ya. Ada danau, karena di danau ada banyak ikan, dan apalagi yang paling penting Bapak Ibu, jalan Via Maris, yang orang bayar pajak di tempat ini. Karena itu Kapernaum kota kaya. Dan zaman dulu orang tinggal di gua-gua, tapi orang di Kapernaum mereka tinggal di rumah, ya, di belakang Bapak Ibu. Wir müssen uns da ein bisschen Bapak Ibu ada sinagoga. Ini sinagoga di mana Yesus bukan anak perempuan Yairus. Siapa Yairus? Kepala sinagoga, Bapak Ibu. Dan batu yang warna putih di depan Bapak Ibu, sinagoga dari abad ke-4. Tapi di bawah Bapak Ibu ada batu warna hitam, itu sinagoga dari abad pertama, dari zaman Yesus. Dan sebelah kiri sinagoga, dan sinagoga dari abad ke-4. Ada 2 lantai Bapak Ibu. Lihat lantai yang kedua ini, lihat di gambar di depan. Tahun 749, karena gempa lantai yang kedua runtuh Bapak Ibu. Tempat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri sinagoga. Orang Yahudi duduk di sebelah kanan dan kiri, karena di tempat ini, pintu di sini Bapak Ibu, tempat lemari kitab Taurat. Masih ingat kemarin di makam Raja Daud ada lemari kitab Taurat? Tembok ratapan juga ada lemari kitab Taurat. Yang orang Yahudi baca kitab Taurat kapan? Hari Sabat, ya, karena hari suci. Tapi dari abad ke-5 sebelum Masehi, dari zaman Ezra dan Nehemia, orang Yahudi baca kitab Taurat kecuali hari Sabat, hari Senin dan hari Kamis. Injil Matius pasal ke-5. Siapa mau baca? Pak, silakan. Ucapan bahagia, ya. Khotbah di bukit, Injil Matius pasal 5 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin, mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihidup. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah.